Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Divisi Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Siak Kecil beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan Majelis Guru beserta para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberi kesempatan kesehatan untuk bisa melaksanakan suatu agenda daripada kita. Nah, dan sholat berikutnya marilah kita hadiahkan buat baginda Rasul Muhammad SAW yang akhirnya kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dihormati, langsung saja kita pada hari ini tanpa membuang waktu, diawali dengan doa yang akan dibantu oleh Pak Jati. Pak Jati dipersilakan. Alhamdulillah ya Rabbana taqabbal kama yaqulu lana wa hadhihi sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minan wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul ya Allah akan mengadakan sosialisasi penyebaran pemahaman dan pengalaman beberapa budaya positif ya Allah. Bermandangkanlah kepada Engkau kami memohon dan meminta ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan diawali doa tadi, acara dan kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya sepatah dua kata yang akan langsung disampaikan oleh Kepala UPD Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Siak Kecil kepada Pak Rusmana Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari CGP awal 2000. Harapan kegiatan ini dapat diikuti sampai selesai kurang lebih 2 jam dari hari sesi saat dapat diikuti sampai selesai. Mungkin nanti ada kesempatan yang diberikan jawab pertanyaan dan sebagainya. Harapan harus ini penerapan budaya positif. Marilah sama-sama nanti hal-hal yang penting dan budaya positif ini bisa aplikasikan di sekolah kita. Ini itu saja. Sekali lagi kami mohon maaf, kami telah
kegiatan siswa tabungan infak berganti dengan kegiatan katakanlah berupa sosialisasi dari CGP. Terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masukkan saja langsung acara kita pada hari ini. Inti acara kita tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Sekatin oleh narasumber Ibu Natalina Siburian SPD dalam grup pengangkatan media. Terima kasih. Baiklah, terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Luar biasa ya, memang ini jam-jam sudah mulai jam-jam capek ya. Pertama kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya tentunya kita bisa berkumpul di sini saat ini dalam keadaan sehat. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusyono selaku kepala sekolah yang telah mendukung dan memberikan support dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di pendidikan guru bergerak. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sini dan juga staf TU yang turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam menjalani proses pendidikan yang cukup menantang dan menguras energi dan segala macamnya. Tapi meskipun demikian, ini semua kita lakukan dan saya lakukan tentunya harapan kita untuk memperoleh hal yang lebih baik mudah-mudahan karena kita sebagai pengajar ini tidak bisa lepas dari kata belajar. Jadi belajar itu meskipun kita pengajar kita harus tetap jadi pengajar, belajar dalam berproses dalam belajar. Oleh karena itulah dalam diskusi ini saya berharap saya bisa dan beserta Bapak Ibu semuanya kita bisa berproses berdiskusi di sini tentang budaya positif yang merupakan salah satu modul pada pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak. Nah, baiklah Bapak Ibu, ada tujuan kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama saya akan mencoba menyampaikan pemahaman tentang konsep budaya positif. Budaya positif itu apa? Kemudian saya juga akan mencoba membagikan pengalaman dan pembelajaran apa yang saya sudah dapatkan setelah menerapkan beberapa dari konsep budaya positif di sekolah kita. Nah, namun sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya berefleksi sejenak. Mari kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana antar guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Dan yang paling penting, bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan suatu permasalahan atau dan yang paling penting adalah bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi pada murid. Bagaimana selayaknya kita lakukan. Kemudian mungkin untuk bagian ini kalau boleh saya minta salah satu dari Bapak Ibu yang di sini kira-kira ada yang mau tidak berpendapat tentang ini? Kalau kita lihat kondisi di sekolah kita saat ini, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, menyampaikan perasaannya tentang kondisi saat ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kondisi murid-murid kita saat ini? Boleh? Ada Bapak Ibu? Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih.
mana murid saling berinteraksi, artinya murid dengan guru. Kalau sepengetahuan atau sepengetahuan saya yang sering saya dengar, kalau interaksi antara siswa dengan siswa ini boleh dikatakan ada mungkin sepertiga anak kita yang saling berinteraksi ini yang negatif. Pertama dari bahasa. Mereka sering, kuping saya sering mendengar bahasa-bahasa mereka ini yang tidak sedap, misalkan buat diri maaf. Jadi bahasa-bahasa itu antara mereka mungkin sepertiga anak kita. Terus antara siswa dengan guru ini biasanya interaksi siswa dengan guru atau sebaliknya guru siswa ini mungkin kalau dengan saya pribadi kalau saya sering menyapa siswa, saya tidak menunggu saya disapa, saya dulu yang menyapa. Karena saya tak hafal siswa namanya, maka saya sering mengatakan nak atau mas atau mbak. Kalau saya dengan siswa, sebaliknya kalau siswa dengan saya, itu jelas mereka selalu menyapa. Bagaimana guru saling bertegur sapa? Maksudnya di sini guru sama guru. Sepengetahuan saya, memang kalau guru sama guru bertegur sapa, gitu kan? Kalau ada mungkin sebagian kecil. Terus kalau ini maaf sebelumnya, mungkin kalau tegur sapa antara guru terhadap siswa, bukan siswa terhadap guru terhadap siswa, mungkin budaya ini yang perlu diperhatikan di sekolah kita. Artinya tidak harus siswa yang menyapa kita, tidak salah kalau kita yang harus menyapa siswa kita dulu. Terus bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antara murid? Permasalahan yang ada di sekolah kita, sepengetahuan saya, memang permasalahan yang terjadi konflik di antara siswa itu diselesaikan oleh guru atau piket atau perguruan kelas. Jujur sampai saat ini juga saya selalu mengambil alih. Karena kalau di BK masih dapat dari guru BK, permasalahan yang terjadi di antara siswa itu jangan cepat-cepat sampai ke kepala. Artinya cukup diselesaikan awalnya itu di guru atau di piket. Jadi jangan cepat-cepat. Jadi untuk hal yang seperti ini kalau menurut aturan dari kita seperti itu. Jadi jujur aja saya selalu mencampuri urusan-urusan yang seperti ini. Artinya saya ingin cepat permasalahan itu selesai. Makanya saya walaupun saya salah itu saya akui itu, tapi untuk kedepannya harapan saya supaya bisa ikut apa yang disampaikan oleh BK. Jika ada konflik yang terjadi antara murid kemudian diketahui oleh guru atau disampaikan nanti ke piket, setidak-tidaknya saya sebagai kepala itu harus dikomunikasikan walaupun yang menyelesaikan itu bukan saya. Mengapa? Karena apapun yang terjadi di sekolah ini jangan sampai nanti saya tidak tahu. Kalau saya sepatutnya tahu mau lihat di mana mau ke saya kalau permasalahan ini membuat sampai ke dua. Jadi apapun yang terjadi terhadap siswa, baik di guru maupun di wali kelas, mohon komunikasi ke saya. Tujuannya supaya saya tahu apa yang terjadi. Selanjutnya nanti tinggal penyelesaian itu di guru atau di piket atau di wali kelas. Mungkin itu saja referensi dari saya kurang lebih saya ulang. Baik, terima kasih kepada Pak Musyono selaku kepala sekolah yang telah bersedia memberikan refleksi atau pengalaman pribadi Bapak sendiri dalam
berhadapan dengan siswa, guru maupun dalam penyelesaian masalah. Yang dapat saya tangkap Pak, berarti ada beberapa hal yang sudah baik dan ada beberapa mungkin yang perlu kita koreksi. Jadi dalam penyelesaian permasalahan juga demikian. Nah, kenapa tadi saya yang berefleksi sejenak? Karena mau tidak mau ini pasti kita hadapi dalam mewujudkan lagi-lagi kita bukan ke budaya positif. Mau tidak mau hal-hal sepertinya akan kita temui dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, gitu ya. Jadi ini saya anggap dulu untuk mengawali membuka pengalaman kita tentang karakter, karena ini berhubungan dengan karakter. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahi? Sudah mewakili, terima kasih. Nah, kemudian di sini suasana dan budaya yang berkembang di sekolah saat ini, mungkin sebagian dari sudah disampaikan Bapak dan juga ada beberapa yang belum tersampaikan oleh Bapak Ibu. Yang berkembang saat ini secara tidak langsung sebetulnya menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang ada di sekolah kita. Jadi itu menjadi dasar kita nanti kita sebetulnya mau bawa kemana. Jadi berhubungan nanti ke misi-misi gitu ya. Nah, kemudian itu yang dikatakan tadi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif ini kita sebagai pendidik, seluruh warga sekolah baik guru, TU semuanya kita tuh berperan, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi seluruh warga di sini. Warga di sini termasuk pimpinan, guru, dan murid. Nah, lingkungan yang positif ini seperti yang telah kami pelajari sesuai pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membawa peserta didik ini mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa yang akan datang dalam hidupnya. Ketika dia sebagai pribadi maupun setelah bergabung nanti di masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai guru ini seperti petani. Anggaplah seorang petani mau menanam padi. Padi ini bisa tumbuh subur bagaimana caranya? Kalau kita tanam padi di tanah lapang, kita tanam di tanah yang subur, meskipun bibitnya padi unggul, tapi kan tergantung medianya. Jadi sekolah ini diibaratkan seperti media tanam tadi. Jadi guru itu berperan seperti petani. Bagaimana kita merawat padi ini, memilih tanahnya, kemudian pemupukannya, ya, membasmi hama dan segala macam. Jadi itulah peran kita sebagai guru. Anak yang datang ke sekolah ini, kita harus kita sangat berperan menciptakan lingkungan positif supaya anak itu nyaman dan aman. Andaikanlah anak di sekolah ini ada yang merasa tertekan badannya, apakah dia masih bisa tumbuh subur? Apakah masih bisa dia berkembang nantinya? Dan sebaliknya, kalau dia di sini sudah merasakan kenyamanan, aman, maka mungkin bahkan pasti dia akan lebih mudah untuk menyerap pelajaran. Kemudian langsung saja ada 7 poin yang akan kita bahas Bapak Ibu yang saya sampaikan nanti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin sebagian besar sudah pernah dengar ya Bapak Ibu. Ada yang belum didengar? Belum pernah didengar gitu? Ada? Ya, mungkin ada beberapa ya, seperti poin 5, 6, atau 7. Ya, nanti akan kita bahas perlahan-lahan. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Sebelum ke situ saya ingin mengajak Bapak Ibu. Kita ada kegiatan namanya cobalah berubah. Jadi tugasnya Bapak Ibu, ini berpasangan. Satu orang mengepal tangan, ya, berpasangan. Kemudian anggap saja yang dikepal ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi diri kita, gitu ya. Kemudian orang di samping kita berusaha membuka tangan ini. Ingat, yang kita kepal ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting bagi kita. Tapi ada orang yang mencoba membuka atau
Gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Coba. Apakah Bapak Ibu silakan mau dibujuk, dirayu, bahkan dibentak? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu? Coba lalu. Bisa ya. Kita punya sesuatu yang sangat penting. Ada orang datang menggoda kita dengan bujuk rayunya, bahkan dengan bentakannya, amarahnya, hartikannya gitu. Apakah kita akan membuka tangan ini? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Dibuka? Dibuka Pak? Oke. Ada yang mau berpendapat? Boleh Pak? Silakan. Kalau menurut analisa saya, cara bukanya pakai duit. Kan bilang tadi, atau mau duit, ini duit. Pasti dia akan. Nah, terima kasih. Baik. Karena ini sangat berhubungan nanti dengan materi kita. Satu, saya akan buka kalau ada duit, kata Bapak. Ada yang lain nggak pendapatnya? Selain, ada yang mau bertahan menutup atau mau membuka tangan dengan alasan yang lain? Ingat ya, sesuatu yang kita kepala itu penting dan berharga pada diri kita. Yang mau, Pak? Aja? Santai aja, usah tegang. Ayo, Bu Arti. Ada. Kayaknya nanya ini. Coba Bu, kira-kira Bu nanti bakalan membuka tangan atau bertahan? Makasih Bu Nani. Kalau tadi sebenarnya adalah sesuatu yang amat penting, ya. Ketika sesuatu yang amat penting, contohnya mungkin sendirian ya. Saya tidak buka. Iya. Saya tidak buka. Walaupun dari samping banyak godaan, tetap dengan pendirian dan mulia. Oke, baik, luar biasa. Ada dua jawaban rasanya yang berbeda juga ya. Satu akan membuka jika ada imbalan atau duit contoh ya. Yang satu saya akan tetap bertahan. Apapun ceritanya, mau saya dibentak, mau saya dirayu, digoda, saya akan bertahan memegang mengepal tangan ini karena ini sesuatu yang berharga. Jadi ini kenapa saya bilang Bapak Ibu, karena itu yang namakan teori kontrol. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sebetulnya. Ya, kita mau membuka tangan atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri sebetulnya. Ya, jadi apapun godaan yang datang itu faktor-faktor luarnya gitu. Tapi dari dalamnya itu ada sama kita, gitu ya. Mau imbalan, mau itu apa-apa segala macam, dia ada yang bertahan, ada yang tidak. Jadi kembali ke diri kita. Bagaimana kita mengontrol diri. Nanti ada jenis-jenisnya. Mungkin saya lanjutkan dulu. Saya agak komplain sedikit. Boleh Pak? Oh. Saya sering berhadapan dengan anak di kelas. Itu saat begitu saya kasih tugas dari kelas itu sekitar 2-30 siswa itu, kalau tugas diberikan itu yang mengerjakan itu boleh dihitung jari. Biasanya yang pintar-pintar aja. Yang lain dia pegang, tapi dia tidak menjeda ini. Tapi begitu saya dibimbing dengan duit, saya letak di atas meja, saya cek hampir semuanya siswa itu berjalan. Jadi saya membaca kalau siswa, kan siswa juga ada jadi dirinya kan, apa misalnya begitu ada yang ini, terus semuanya bekerja itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itu memang betul ya. Jadi itu nanti yang akan saya sampaikan di sini. Jadi sebetulnya kalau mau saya jawab sedikit Pak, itu berhubungan dengan motivasi diri. Jadi motivasi diri seseorang manusia itu sebetulnya nanti ada slide-nya. Ada 3. Yang pertama dia karena takut dihukum, ya kan?
Yang kedua itu tadi takut mengharapkan imbalan. Jadi Pak Lusiono ngasih pertanyaan atau ngasih tugas dengan iming-iming imbalan, dia cepat. Berarti dia motivasi yang ada dalam dirinya karena imbalan tadi itu memang ada gitu. Kemudian ada orang melakukan sesuatu yang baik karena menghindari hukuman. Nanti saya telat disuruh mengut sampah, daripada mengut sampah mendingan datang lebih awal. Berarti itu motivasi karena menghindari hukuman. Dan ada satu lagi yang ketiga, motivasi karena kesadaran diri, menghargai diri. Ya, tapi nanti akan saya lanjutkan ya Pak. Baik. Kemudian kita mulai dari yang pertama tadi, itu berhubungan ke perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma itu Bapak Ibu kerangka berpikir. Bagaimana rupanya paradigma belajar saat ini? Jadi kalau dulu pembelajaran itu Bapak Ibu lebih ke stimulus respon. Sementara sekarang ke teori kontrol, gitu ya. Kalau tadi Pak Lusiono bilang, anak-anak tuh ketika saya kasih pertanyaan atau tugas ada imbalan, saya kasih stimulus, gitu kan. Anak-anak langsung gerak, gitu. Sementara untuk materi saat ini, pembelajaran saat ini, di kurikulum Merdeka saat ini, kita membawa anak itu, membuat pembelajaran itu berpihak pada anak. Berpihak pada anak dan dihubungkan dengan berdifferensiasi nanti pada aksi nyata. Nah, ini juga sudah tertulis di standar proses pada standar nasional pendidikan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran terjadi. Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak. Kembali kita ke budaya positif tadi, pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa kita terapkan apabila salah satunya faktornya lingkungannya positif. Lingkungan positif itu seperti apa? Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan itu suasananya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, inisiatif, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat murid tadi. Ya, kemudian yang pertama, kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa yang terpikir dalam benak kita kalau berbicara tentang disiplin? Mungkin sebagian orang akan berpikir disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, patuh, mematuhi peraturan, gitu ya. Namun di sini disiplin itu kalau kita tilik sumbernya itu artinya belajar, ya. Kemudian bisa juga diartikan sebagai murid, yang artinya untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka harus mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekspresif. Seperti yang tadi Pak. Jadi motivasi yang muncul ke anak untuk belajar itu bukan karena uang, bukan karena takut dihukum, nilai jelek, tapi harus dari dalam dirinya, karena dia menyadari itu penting. Kenapa penting? Ada nilai-nilai kebajikannya nanti. Nah, kemudian disiplin positif itu merupakan unsur positif yang unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Disiplin diri artinya bagaimana kita mengontrol, belajar mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan ini, tindakan itu yang mengacu pada nilai-nilai. Lagi-lagi ini nanti kita akan arahkan ke nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini, disiplin positif itu nilai-nilai kebajikan tadi yang saya sebutkan itu banyak Bapak Ibu. Dan yang saat ini yang sedang di kurikulum Merdeka ini, pembelajarannya sekarang ini tentunya ada sesuai dengan pelajaran Pancasila ada 6 nilai-nilai yang mau kita kembangkan. Itu ada beriman. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 kurikulum Merdeka ini sangat dekat dengan nilai-nilai ini ya. Kemudian ada berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Misalnya ini juga dari IBO Primary
juga menyatakan ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Menghargai, antusias, empati, ketidaktahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, gitu ya. Kemudian ada juga dari 9 pilar karakter yang disampaikan oleh IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, dan sangat banyak. Kemudian ada juga yang ini semua kami belajar kemarin, ada kebetulan di materi, makanya saya sampaikan saja Bapak Ibu. Keterampilan hidup, kepercayaan diri, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian ada petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingin-tahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, sabar, teguh hati, sangat banyak. Kemudian ada juga, ini ada 7 dari building moral intelligence. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, hampir sama ya Bapak Ibu. Pada umumnya sama semua. Dan ini juga banyak. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, jadi ada beberapa dari disiplin positif ini, banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat. Sebetulnya ini sudah tahu ya. Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu semua sudah tahu nih kalau nilai-nilai kebajikan ini. Nah, hal-hal yang demikian rupa itu yang akan kita sampaikan kepada anak, atau mungkin kita tumbuh kembangkan kepada, bukan cuma kepada anak, tapi kepada kita seluruh warga sekolah. Nah, di sini akan ditampilkan satu contoh. Sebetulnya budaya salam. Kemarin saya berdiskusi sama Bang Siono. Dulu di sini ada budaya salam, tapi karena COVID ada karena COVID itu sempat berhenti budaya salam yang sudah baik gitu. Jadi kembali kita gerakan. Jadi itu adalah salah satu contoh penerapan disiplin positif, rasa hormat ya. Ini contohnya hanya sedikit saja kemarin lewat kita. Nah, nanti mungkin akan saya tanya Bapak Ibu apa yang ada di sini. Saya
baik Bapak Ibu itu sesuatu hal yang sudah kita lihat bersama di sekolah ini, dan bukan cuma saya melakukan, bahkan semua guru. Saya bertanya, kira-kira dari nilai-nilai kebajikan tadi, nilai apa yang muncul dari kegiatan yang sudah mulai kita lakukan Bapak Ibu? Tadi ada banyak tuh nilai-nilai kebajikannya kan, untuk menciptakan disiplin positif gitu. Apa kira-kira yang sudah muncul dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama? Yuk. Ini nanti kita explaining nampaknya ini. Budaya salah ya Pak. Nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Sopan santun atau menghormati. Selain itu Bapak Ibu, kebersihan tadi masalah guru. Sengaja tadi Pak, Bu, saya panggil Bu Harni. Ketika anak tuh gurunya panjang, dia bilang, Bu, ini sunnah Nabi. Saya bingung, makanya buka bingung tadi kan. Oh bisa sunnah Nabi? Emang bisa 10 panjang? Kayak mana ceritanya? Jadi saya panggil Bu Harni untuk meluruskan seperti apa sebetulnya. Akhirnya sudah terselesaikan masalah itu. Ya. Kemudian itu ada nilai apa itu Bapak Ibu? Nilai kebajikan untuk kebersihan. Dan yang terakhir ada lagi budaya salam, baik antar siswa dengan guru maupun antar guru. Nah, selanjutnya ini yang akan saya sampaikan tadi, ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau di sekolah kita ini sangat jelas dan ini sangat banyak. Ketika siswa terlambat, kemudian dia diberi hukuman, besok dia mungkin tidak akan datang lagi. Atau mungkin kita yang bilang, besok jangan terlambat lagi ya. Kita langsung mengatakan, gitu kan? Besok jangan terlambat lagi. Kalau enggak nanti saya push up, nanti di lapangan, gitu kan? Jadi anak-anak akhirnya berusaha memperbaiki, namun bukan karena dia sadar bahwa yang dia lakukan salah, tapi dia karena mau menghindari ketidaknyamanan tadi, gitu ya. Daripada saya dihukum, biarlah saya cepat datang, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sangat banyak terjadi pada murid, bahkan saya sendiri mungkin sebagai guru juga mungkin merasakan juga. Iya, bisa istirahat dulu. Saya sendiri pernah melakukan itu. Siapa yang bisa menjawab? Ketika dia sudah bisa menjawab, langsung saya kasih nilai. Oh, dikasih ternilai gitu kan? Jadi dia motivasinya supaya namanya dapat poin, dapat nilai gitu. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan hal yang baik, dia bukan karena imbalan, dia juga bukan karena menghindari hukuman, tapi karena sudah menyadari bahwa itu sesuai dengan nilai yang saya percaya. Contoh buang sampah ya. Akhir-akhir ini kan kita buang sampah daun dan sampah plastik. Kemarin ada informasi kalau nanti ketemu sampah salah letak, ada yang harusnya ke daun organik, ada yang harus organik, maka di depan di saat itu juga harus dipilah. Nah, gitu kan? Jadi itu adalah salah satu bentuk motivasi aktivitas dari kita mengontrol mengendalikan anak. Jadi motivasi yang muncul pada anak itu karena menghindari hukuman. Daripada saya disuruh bongkar, daripada saya memilah, nah saya buat ini dulu. Dan itu memang sangat banyak terjadi. Nah, tidak bisa kita mungkiri anak-anak langsung, dan itu wajar terjadi. Ya, di awal-awal tidak bisa kita pungkiri. Namun kita harus memberikan kepada anak itu salah satu penegasan bahwa dia harus melakukan itu karena dia yakin ketika dia membuang sampah ke tempatnya itu karena dia mau merasa bahwa itu kebersihan, itu untuk kesehatan. Bagaimana caranya itu nanti berproses semua hingga ke topik kita yang terakhir.
Mungkin itu dulu yang saya sampaikan untuk motivasi perilaku. Kemudian hal itu semua tindakan murid itu ada dasarnya. Kenapa anak melakukan karena imbalan, karena menghindari hukuman, itu semua ada dasar. Karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan kebertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, kebutuhan yang bertahan hidup itu seperti apa? Ini berhubungan dengan fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Dan biologisnya bagian dari proses reproduksi, itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, gitu ya. Kemudian yang kedua, manusia juga punya kebutuhan rasa sayang, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Hal ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Ini juga hal yang ada pada diri manusia. Kebutuhan dia merasa diterima di sebuah kelompok. Nah, contohnya kalau misalnya ada seorang murid bermasalah di kelas, dia sengaja mengganggu temannya. Ketika dia mengganggu temannya dan dia merasa senang melakukan itu berarti dia mencari perhatian, gitu ya. Ini misalnya dia mengganggu temannya, contohnya mengambil bekal. Kadang-kadang anak-anak ini bawa bekal, gitu ya. Dia sengaja mengganggu, tapi ketika dia mengganggu temannya marah, kesal, tapi dia senang. Nah, berarti ada kebutuhan dasar dalam dirinya, yaitu dia butuh rasa sayang dan ingin diterima di kelompoknya. Yang kedua, ada kebutuhan penguasaan. Jadi setiap orang juga punya rasa kebutuhan penguasaan, kebutuhan dasar. Jadi di sini seseorang itu ingin dianggap berharga. Ya, dia bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dia kompeten, diakui, dihormati. Setiap orang juga punya kebutuhan ini. Nah, contohnya murid merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atau kekuasaan. Ini saya jumpai Bapak Ibu. Contoh hal Fajri. Ketika Fajri menyuruh anak, kalau tidak mau, pernah saya jadi buat dia kelas 7 dengan siswa yang sudah pindah dulu, gitu ya. Dia membentak dan seperti mengancam anak itu, gitu ya. Jadi anak itu akhirnya jadi takut. Dia akhirnya misalnya apa yang disuruh dikasih, dibelikan ini dikasih itu. Jadi dia ada merasa hebat dia kalau dia sudah berhasil menaklukkan kawannya, gitu ya. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini menginginkan pilihan. Mereka itu orangnya suka banyak bergerak. Orang juga ingin bebas, Bapak Ibu. Kita sendiri juga ingin ada rasa kebebasan, ingin suka mencoba juga dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Nah, kalau dalam pembelajaran ini sering terjadi. Misalnya murid merasa bosan belajar di kelas, jadi dia malas-malasan. Ini mungkin pernah ditemukan. Nah, kadang-kadang bolak-balik ke kamar mandi, gitu. Bisa jadi dia butuh model belajar yang lebih variatif. Kenapa saya ibaratkan begini Bapak Ibu? Seandainya ada pembelajaran yang belajarnya itu begitu terus, jadi dia akhirnya dari dulu dia nilainya anjlok aja di mata pelajaran tertentu, gitu kan? Jadi dia malas-malasan, ketika disuruh tidak bisa, gitu. Ya, mungkin juga dia memang dia ingin sesuatu hal yang berbeda. Dia ingin ada pilihan. Jadi kalau kita ketemu murid seperti ini, ayo kita coba dulu cara yang lain. Ketika dia ada efek, gitu, berarti dia ingin hal yang berbeda, gitu. Dia ingin memilih, gitu ya. Kemudian yang kelima ada kebutuhan kesenangan, ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, ini contohnya murid iseng mengganggu temannya dan dia senang melihat temannya kesal. Dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Ini sering terjadi. Ya, di kelas juga ini sering terjadi. Dia sengaja mengganggu kawan-kawannya dan dia sangat senang melihat itu. Jadi sebetulnya dia ingin diperhatikan, gitu ya. Hampir mirip dengan kasih sayang tadi. Nah, kemudian ini posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, ada kita di posisi yang kelima ini. Sebagai penghukum, pembuat rasa
Ibu? Kira-kira kita di posisi mana sebelum saya jelaskan? Pernah nggak kita di posisi penghukum? Pernah. Pernah kita di membuat rasa bersalah? Kita membuat anak itu seakan dia rasa bersalah. Pernah ya? Pernah nggak kita jadi teman? Sering. Kemudian pernah nggak kita memantau atau pengawas? Kemarin kamu sudah tidak mengerjakan tugas, sekarang kamu juga mengulangi, gitu kan? Tidak apa. Kemudian yang kelima ada manajer, ya. Nah, apa ini yang kelima ini ya? Untuk posisi guru dalam mendidik ini, kita selaku pemimpin belajar. Nah, ini penghukum. Guru yang sering di posisi penghukum akan berkata-kata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Ya, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Dari dulu kamu seperti ini, misalnya kan? Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, nah coba kerjakan nih kamu. Misalnya kita yang alasan tugas tidak pakai itu. Nah coba kerjakan satu, tidak bisa, langsung udah push up, ya kan? Atau mungkin keliling lapangan, atau pun sampai depan sana. Saya sendiri pun pernah melakukan itu Bapak. Ya, nah pembuat rasa bersalah ini intonasinya agak lembut, tapi dia membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Kata-kata, contoh kata yang biasa dikatakan itu misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya kan, jadi ketika anak mendengar itu dia jadi merasa bersalah. Saya sendiri pun pernah. Bayangkan orang tuamu sekarang lagi di ladang, tapi anaknya main-main di sekolah, gitu kan? Jadi kita juga pernah di posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Tadi ada jawaban sering menjadi teman. Nah, sebagai teman tuh biasanya ada kalimat seperti ini: ayo bantulah demi bapak ya. Ya, ayo ingat tidak ada bantuan. Ingat tidak bantuan bapak selama ini? Selama ini bapak udah kasih kamu nilai tuntas. Masa disuruh ini kamu tidak bisa? Janganlah buat ibu kecewa, macam kan? Kemudian ya sudah, ada yang terlambat contoh, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita memperlakukan anak seperti teman, gitu ya. Itu berarti kita di posisi teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya kita lengkapi dengan data. Berapa kali dia tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas bagaimana? Ya kan? Jadi kita memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima? Kan kadang kita gini, kerjakan tugas ya. Besok siapa yang tidak mengerjakan tugas, hukumannya apa? Saya sendiri pernah melakukan itu. Bu, cuci WC aja bu. Nah, sepakat semuanya cuci WC, sepakat. Meskipun itu kesepakatan antara guru dan murid, di situ sudah terjadi kontrol, kita mengendalikan muridnya, tapi kita di situ posisinya pengajar. Dan yang terakhir, ikhlas sebagai manajer. Kita sebagai guru diharapkan bisa berlaku sebagai manajer. Manajer itu bagaimana? Kita akan menanyakan apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi di situ kelas itu bagusnya ada keyakinan kelas. Gimana cara membuatnya? Habis materi ini nanti ada. Ya, jadi kita bertanya kepada anak, apa kamu meyakininya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu? Jadi ketika anak bermasalah, kita tidak memberikan misalnya mau ada kan langsung mau kasih hukuman, tidak. Kita tanya dulu. Kita tanya dulu dia bagaimana, terus kita tanya balik juga dia. Kita sebagai manajer, kita terus bertanya sama dia bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya dia seperti kemarin siapa kasus yang pernah sama saya di Desma, dia jilbabnya ditarik-tarik sama karel, gitu kan, sama kawannya ditarik-tarik dan lain. Jadi kan dia kesal di situ. Jadi seharusnya bagaimana gitu? Jadi kita memandu anak itu supaya dia bisa menemukan solusinya. Dengan emosi itu, oke?
Akhirnya keluarlah kata-kata yang tadi. Harusnya bagaimana, nak? Ini harusnya itu terjadi, harusnya saya lebih sabar lagi, gitu kan? Nanti ada video untuk kegiatannya. Inilah untuk posisi guru. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah merasakan atau di posisi mana yang paling dominan yang pernah dilakukan? Penghukum. Semua penghukum? Adakah yang pernah melakukan di posisi manajer, membantu anak menemukan solusinya? Pernah juga ya. Jadi pada umumnya semua ini pernah kita lakukan, termasuk saya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Tadi di posisi manajer kita menanyakan anak keyakinan apa yang kita yakini. Itu keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ada banyak slide tadi. Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan dan dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya entah kalau secara teori ya disepakati langsung sah. Ya kan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, siswa dilarang ini, siswa dilarang itu, gitu kan? Jadi kesannya kalau peraturan itu tidak ditaati, dipatuhi, langsung dapat sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas, karena dia nilai-nilai kebajikan, kita menerapkan keyakinan kelas itu, jadi motivasi yang muncul pada anak itu motivasi dari dalam diri. Motivasi yang ketiga tadi, dia menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu penting. Ya, seperti apa dia? Nah, keyakinan kelas itu betul-betulnya seperti ini, ciri-cirinya, sifatnya lebih abstrak. Sifatnya abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan langsung tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh jajan sembarangan, tidak boleh mengejek orang tua, nama orang tua gitu. Kan itu lebih detail. Kalau keyakinan kelas tidak, lebih abstrak dia. Kemudian dia pernyataannya universal, artinya secara umum. Kalau misalnya lah Bapak Ibu, tidak boleh mengejek nama orang tua, itu nilai keyakinan kelasnya apa? Dari kebajikan tadi. Nanti kita kan mau buat nih harapannya. Setelah ini kita buat keyakinan kelas supaya mencoba memulai anak-anak itu melatih diri, mengontrol dirinya. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Itu kira-kira apa nilai kebajikan yang ada pada peraturan itu? Ini kan banyak nilai-nilainya kan. Kalau tadi kan jangan buang sampah sembarangan, berarti itu kebersihan, menjaga kebersihan. Kalau misalnya tadi mengejek nama orang tua, kan paling banyak kasih siswa kita gitu. Sedikit-sedikit tuh dia ngejek nama orang tua saya, gitu kan? Kira-kira nilai kebajikannya di sini apa Bapak? Menghormati ya, sopan, menghormati orang tua ya. Kemudian kalau misalnya baju di luar, gitu kan? Atau buka sepatu di kelas. Buka sepatu kan paling sering siswa kita. Lagi yang terakhir, nah banyak yang kita pakai sepatu lagi. Nah, sepatu sendal atau bahkan kaki ayam gitu. Tidak boleh pakai sepatu, buka sepatu di kelas gitu. Atau bajunya harus dimasukkan. Itu nilai apa? Disiplin berpakaian. Nah, misalnya piket. Nah, nilai apa yang ada di situ? Tanggung jawab, luar biasa, berarti sudah. Ya. Kemudian, ketika kita buat peraturan Bapak Ibu, kita usahakan nadanya itu positif. Jangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Langsung aja buang sampah pada tempatnya. Kita usahakan dulu kalimat-kalimat itu nadanya positif, gitu ya. Kemudian tentunya hal yang berhubungan dengan sekolah kita, bukan dengan murid, seperti tadi masalah baju, rapi berpakaian, dasi diletakkan, dipasang di tempat yang seharusnya. Kadang-kadang kan jadi bebas, gitu kan? Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi membuat keyakinan kelas ini bukan cuma guru, bukan cuma siswa, tapi semua, gitu ya. Kemudian ini prosedurnya. Yang pertama tadi kita minta dulu semua murid. Semua murid, saya kemarin
boleh buka sepatu, masukkan baju, tidak boleh pakai perhiasan, gitu kan? Kuku panjang semua. Mendengarkan guru sangat menjelaskan itu banyak. Itu ada ditempel di kelas 81. Itu kan? Kemudian hasilnya itu kalau boleh melihat semua, bila perlu kita bacakan semuanya. Jadi semua menerima. Ya. Kemudian kalau ada kalimat tadi negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan banyak kali kita menggunakan kalimat negatif. Jangan tidak gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita temukanlah nilai kebajikan. Dari peraturan tadi sudah kita terapkan tadi ya, misalnya tanggung jawab, disiplin berpakaian, menghormati sudah tadi ya. Kemudian kita tinjau ulanglah keyakinan kelas itu bersama-sama. Setelah dapat Bapak Ibu nanti dapat semua dan kita ubah ke positif, udah kita temukan nilai kebajikannya, kemudian kita tinjau ulang sambil kesepakatan mana keyakinan kelas yang harus kita terapkan dulu di kelas itu. Tidak usah banyak-banyak, kalau di sini jawabnya 3 sampai 7 saja supaya mudah diingat. Nanti kalau terlalu banyak seperti yang saya tampilkan tadi nilai kebajikan itu anak jadi gak ingat gitu. Cukup 3, paling banyak 7. Apakah berpakaiannya, apakah tanggung jawabnya, cukup itu aja dulu. Tapi harus benar-benar kesepakatan bersama. Jadi ketika ada muncul masalah nanti Bapak Ibu akan menanyakan itu, apa keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab. Menurutku tidak melaksanakan piket itu bertanggung jawab atau tidak. Jadi kan anak diajak berpikir gitu. Oh iya tidak boleh. Jadi harusnya bagaimana? Sebenarnya saya mengerjakan piket boleh kabur. Jadi anak memikirkan sendiri pelan-pelan. Ya kita memandu, memanajeri. Ya kita mendampingi anak itu sampai dia benar-benar motivasi itu muncul dari dirinya, bukan karena dihukum tadi, bukan karena imbalan, tapi karena dia yakin bahwa bertanggung jawab itu penting dalam hidupnya. Gitu. Kemudian tinjau ulang, dan setelah selesai ditinjau maka itu perlu kita tanda tangani bersama. Kita tanda tangani karena itu kesepakatan kita bersama supaya lebih bertanggung jawab dan boleh ditempelkan di kelas supaya semua bisa melihat. Jadi setiap hari ketika dia melihat begini, oh iya. Ketika dia mengedit, saling menghargai. Jadi pelan-pelan. Memang tidak akan semudah membayar rapatan. Tidak mungkin. Kemarin aja yang sudah saya panggil contoh Desma sama si bukan Salsabila. Karena kasus Salsabila sudah sangat banyak ada catatannya. Lakukan dari kawan-kawan. Saya coba melakukannya. Tapi ketika saya di kelas mungkin senyum sama dia, mungkin dia merasa aja. Tapi kan kita tidak mau seperti itu kan gitu. Maunya motivasi dari dirinya. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan dia berubah, memiliki motivasi yang baru. Nah, ini kemarin kami sudah solusi. Kadang kan anak tidak suka disalahkan. Dia akan selalu merasa dia benar. Maka mungkin kita demikian juga, gitu kan? Jika kita melakukan sesuatu, ya sudut pandang kita yang kita lakukan itu sudah benar. Padahal orang lain mungkin belum tentu benar, gitu ya. Jadi setiap tindakan itu ada alasannya. Nah, kemudian yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kata-kata atau kalimat yang biasa muncul itu misalnya ini, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, seperti yang tadi Desma, dia kan ditarik-tarik jilbabnya, gitu. Dia marah karena rambutnya sudah
keluar nampak gitu. Jadi saat yang pertama itu di sini yang kita lakukan adalah dia marah, keluar kata-kata yang tak sedap kan gitu. Itu jarnya kawan yang menarik-narik itu kan. Jadi waktu ditanya kenapa kamu melakukan itu gitu. Ya, katanya misalnya si Farelnya gitu kan. Ya, tentu punya alasan kenapa dia melakukan itu kan gitu. Nah, jadi kita jangan langsung kalau kamu salah itu tidak boleh gitu. Nah, kita mau cari tahu dulu apa bukan menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi anak-anak itu nanti kita harus meyakini Bapak Ibu bahwa setiap orang pernah salah. Itu aja intinya. Setiap orang pernah salah. Tidak ada orang yang sempurna. Gitu ya. Jadi supaya dia bisa terbuka. Yang kedua itu kemudian ketika si Desma tadi dia kan sampai keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Dia kan karena kenapa kamu berkata seperti itu? Ya saya tidak suka Bu. Saya kesal. Masa kita boleh tarik-tarik sampai orang tua menangkap. Dia kan bertahan. Dia melindungi dirinya gitu kan. Jadi kita bisa mengatakan ini. Ya, kamu patut bangga. Kamu sudah berusaha. Kamu telah berusaha melindungi sesuatu yang penting buatmu. Gitu. Tapi apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor atau bahkan memukul kawan itu benar? Kan tidak. Jadi ini kamu boleh mempertahankan sikap itu, melindungi diri, mempertahankan itu. Tapi kata-kata yang keluar tadi itu ada sesuatu hal yang harus kita tambahkan dalam sikap. Sikap dia melindungi dirinya tadi sudah oke, tapi kita ada menambahkan sesuatu sikap lain. Apa itu? Masuklah kita ke yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, itu pentingnya keyakinan kelas itu. Menurutmu apakah yang tindakan yang kamu lakukan itu sesuai keyakinan kelas kita? Gitu. Kalau tadi ada keyakinan saling menghargai atau saling menghormati, tentu dia akan bilang apa? Tidak sesuai, gitu ya. Jadi dari situ kita pancing lagi dia untuk menemukan solusi. Harusnya bagaimana? Ya, makin ditegur atau bagaimana? Nah, kemudian kita akan menanyakan keyakinan ini. Dia kan misalnya sudah menyadari bahwa kita perlu saling menghargai. Perlu juga kita tegaskan kepada anak. Nih, memberikan menanyakan bayangannya di masa depan. Kalaulah kamu nanti tumbuh menjadi anak yang bisa saling menghargai, menghormati, bagaimana perasaannya? Jadi kita benar-benar ingin menumbuhkan kesadaran sampai dia memotivasi dia dalam bertindak itu benar-benar dari dirinya, bukan karena tadi imbalan atau karena hukuman, gitu ya. Dan hal ini sudah kami coba lakukan kemarin bersama siswa. Mungkin bisa saya munculkan bekerja. Esa itu mendengar laporan dari Esa. Sebelumnya ibu mengulang Esa di sini untuk ada sebabnya tidak apa-apa, kamu tidak bisa takut, kamu tidak berpikir. Ibu mengulang Esa di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Harusnya kita bukan tapi ibu perlu memperhatikan apa sebelumnya yang terjadi. Oh ya, apa saja yang kamu ini? Sebagai akibat dari sikap itu, apakah menurut kembali? Tidak. Tidak juga. Apa bagaimana perasaan? Menurut kita, itu sesuai dengan apa yang apakah Aisyah mau memperbaiki masalah ini? Apakah memeriksa dan minta maaf kepada Aisyah? Oh, tidak.
yang akan kita lakukan untuk memperbaiki rasa simpati dan bagaimana perasaanmu jika kamu bisa menyelesaikan masalah? Saya akan senangnya bisa menjadi pedagang kabar sampai menghadiri yang bisa bersama. Baiklah, silakan berapa ya? Baik Bapak Ibu, ada dua kemarin setelah kita Krisma. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. namun saya pikir itu nanti bisa kita buka mengingat waktu. Jadi kita sebagai berhubungan dengan budaya positif ini, intinya dalam menciptakan lingkungan yang positif itu tujuannya kan untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu apa? Pendidikan yang berpihak pada murid, gitu. Jadi kita benar-benar harus berusaha lah, gitu, memposisikan diri. Kalau tadi ada 5 posisi kontrol, sebaiknya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, gitu ya. Atau dengan apa tadi, ketika anak bermasalah, marilah kita terapkan segitiga restitusi itu pelan-pelan, gitu. Jadi tidak sedikit-sedikit kita menghukum, memberikan sanksi dan yang lainnya, supaya apa? Tujuan akhirnya adalah supaya muncul motivasi intrinsik dari murid. Mungkin inilah dulu yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Kalau ada yang mau memberikan pendapat, ada silakan. Yang pertama ini gambar akhirat itu budaya positifnya di sekolah kita tidak boleh pakai. Cuma ada perlu koreksi. Yang perlu dikoreksi bahwasanya sebagian besar siswa kalau salaman sama guru orang tuanya, mereka tangan gurunya itu letaknya di jidat atau yang sebenarnya ini salah. Yang betul adalah CEO. Nah, jadi untuk kedepannya pelan-pelan kita arahkan. Memang saya sering menyampaikan itu di tingkat nasional, tapi sampai sekarang itu boleh katakan sebagian besar itu letaknya di sini atau hanya sebagai kecil yang tidak meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering mendengar, bahkan saya sering pernah membaca, cuma saya lupa apa yang saya baca. Untuk menegakkan disiplin, yang pertama kata itu harus terpaksa. Terpaksa itu tadi, kalau hukum kan terpaksa. Setelah terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Dan terbiasa makanya jadi budaya seperti itu. Maaf kalau ditanya sudah saya lupa seperti itu. Jadi ada tiga motivasi diri tadi ya. Ada yang katanya karena itu hukuman, hanya karena dia mendapatkan imbalan, dan paling kecil sekali yang dari sini untuk mencapai ke yang kesadaran itu kan butuh proses. Itu apa caranya? Kita kan maunya kan bisa labil. Jadi kita saya pribadi mengajak kita semua, marilah sama-sama kita mengarah ke sana. Jangan yang kelas 7 itu ke apa, nanti kelas apa dia berubah, jangan. Mungkin yang kelas 7 ini, katakanlah kelas 7 ini mungkin sudah tahun yang dapat diangkat. Itu yang diharapkan. Terus ada satu lagi, ini apa saya ya, pernah kemarin waktu saya pas masuk di kelas 7 ada siswa, Pak saya dibully. Yang dibulinya itu dia orangnya hitam atau dibully. Jadi dia langsung, Pak saya dibully. Siapa yang bully? Yang bully itu apa? Sering Pak, ya kan? Saya tanya sama orang, iya Pak. Jadi aku terima, saya tidak terima Pak.
Kalau kamu tidak terima, maulah kamu memaafkan. Saya tidak akan memaafkan. Saya tinggalkan dulu di sana. Setelah itu saya ajak ngobrol berdua bertiga jadinya ya. Saya ajak cerita cerita, saya minta pendapat, aku semuanya kan, saya kasih masukan. Akhirnya mereka mau saling pas itu berdamai lagi dengan, tapi ada kayak kata-kata perjanjian gitu, tidak ulangi lagi. Tapi kata-kata yang kita tadi, saya mau maafkan dia Pak, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia tak ulang lagi, karena saya di situ jadi saya kebingungan. Yang saya terima aja, saya nggak bisa berpikir apa yang harus dilakukan. Akhirnya setelah berjalan sampai B, saya jumpa dengan ataku, saya tanya macam mana, apa masih ada lagi? Alhamdulillah ada sampai akhir saya ada satu saat bekerja di sana, saya apakah hal yang saya buat ini dengan pemaparan materi ini mana yang perlu diperbaiki? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan dan berbagi pengalaman tentang penyelesaian permasalahan murid. Kalau dikatakan tadi Pak, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau kami berbeda gitu ya Pak? Nah, kalau dalam menangani murid ini, kalau secara teorinya, misalnya kayak segitiga restitusi ini, tadi kan ada 3 tahap tuh. Bukan berarti ini kaku, tidak kaku artinya tidak harus kita mulai dari tahap 1 dulu, harus kita masuk ke tahap 2. Intinya Pak, tujuan dari restitusi itu anak itu kita tuntun supaya dia bisa menemukan solusi atas masalah. Jadi kalau dari pengalaman Bapak tadi, Bapak kan sudah menuntun anak itu ada laporan pembulian, terus Bapak panggil kedua belah pihak ini ya Pak. Jadi pihak pertama sudah Bapak tanyakan, terus Bapak tanyakan juga pihak kedua. Akhirnya berujunglah mau menanyakan ke keinginan si anak, bagaimana apa yang harus dilakukan si B supaya kamu memaafkan, kan gitu. Itu Bapak sebetulnya sudah di proses menuntun anak itu menemukan solusinya. Nah, saya akan memaafkan dia, tapi dia jangan mengulangi lagi, gitu kan? Dan yang satu lagi maunya ke timbal balik kedua belah pihak, gitu ya Pak. Jadi sebetulnya kalau dikatakan tepat tidaknya itu juga benar, nampak juga hasilnya cuma yang perlu kita di hasil akhir kan seminggu Bapak bilang ya. Udah seminggu kemudian hal itu memang benar-benar tidak terulang. Tapi mungkin yang mau kita tekankan ke anak tadi si korban, ya kan saya akan memaafkan dia kalau ini, gitu. Padahal kita tadi berbicara mengenai nilai kebajikan, keyakinan kelas, gitu. Mungkin di situ yang itulah pentingnya tadi di setiap kelas itu bila perlu atau itu keyakinan kelas. Keyakinan sekolah bisa juga kita buat bersama-sama untuk yang lebih luas, begitu kan? Jadi anak itu mungkin satu yang mau dimasukkan dari Bapak, masukan saya Pak. Bapak perlu menekankan kepada anak itu bahwa memaafkan itu, ini saling memaafkan itu penting, gitu. Untuk si anak itu tanpa harus embel-embel. Karena memang dalam kehidupan kita tentunya kita memaafkan seseorang itu harus begini, harus begono, gitu kan. Tapi nilai kebajikan yang pada diri anak itu perlu kita ingatkan kembali pada dia sampai dan bukan sama si korban saja, seperti pembuli tadi, ini juga harus kita ingatkan bahwa menghargai, menghormati, menyayangi teman itu penting. Jadi dia tidak sebatas, mudah-mudahan ya Pak, di luar itu tidak hanya di sekolah ini atau tidak hanya di semester ini. Mudah-mudahan sampai ke depannya dia benar-benar memahami itu dan jangan hanya sama si korban tadi. Mungkin sama si itu dia
akhirnya tidak mau mengulangi karena sudah banyak takdir. Tapi di momen yang lain dia fokus ke orang lain, berarti nilai dan dirinya belum tumbuh. Jadi perlunya kita mengingatkan itu sih Pak, kalau menurut saya. Makanya kita tekankan kembali nilai kebajikan itu dalam dirinya. Sampai nanti hal itu tumbuh kembang dalam dirinya jadi setiap tindakan dia itu benar-benar dia sadar, oh ya, aku tidak boleh mengejek orang, aku harus saling menyayangi. Begitu menurut saya. Terima kasih. Kurang? Dan Bapak Ibu yang lain lagi mungkin memberikan umpan balik untuk kegiatan ini. Pasti langsung. Hadiahnya tidak ada, ya. Nah, di sini ada saya siapkan sedikit Bapak Ibu lembar umpan balik. Pertanyaannya ada 3. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi ini sebentar. Caranya nanti tambahkan ini di subjek ini tuliskan nama Bapak Ibu. Kemudian di sini di bagian bawah ini jawaban atas pertanyaan ini. Ini namanya Pak Duit. Jadi ini saya bagikan sama Bapak Ibu melalui buku. Nah, mau scan barcode boleh langsung. Nah, tahu mau coba scan barcode pakai HP masing-masing boleh. Karena sekarang zamannya pakai scan barcode kan. Bentar. Bapak Ibu yang mau pakai coba barcode bisa. Caranya buka HP-nya, buka Google Lens, terus pasti langsung muncul. Coba itu. Nanti baru alhamdulillah semua bisa. Hebat. Ada tadi mau ada ini jalannya kayak gini HP-nya. Ini kan, jadi pilih tanda tambah yang di tengah. Tengah ini, ya, baru tuliskan subjek itu nama Bapak Ibu, misalnya ini Bu Nur Hayati. Lalu di bawahnya tuliskan nomor 1. Jawab aja Bu itu. Setelah mengikuti diseminasi nilai positif, saya akhirnya tahu bahwa apa yang Bapak Ibu tahu. Nah, jawabannya nomor 1-nya. Masuk aja nomor 1. Tentu ada nempel 1 jadilah. Soalnya serius kan tadi kan? Baiklah Bapak Ibu, mungkin demikian sampai sini pemaparan saya tentang budaya positif, berbagi pemahaman dan juga pengalaman penerapan yang sudah saya lakukan. Yang mau saya garis bawahi, belajar adalah modal besar pengajar. Meskipun kita pengajar, bukan berarti kita tidak perlu belajar lagi. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, karakter guru, bahkan visi misi sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kegiatan ini saya mengajak mari bersama-sama berproses untuk menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya supaya tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan memiliki karakter yang kuat dengan tujuannya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga Bapak Kepala Sekolah tentunya. Jika ada kesalahan saya baik dalam ucapan maupun tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih.
Terima kasih Bapak kepada Ibu Mentorina. Semoga apa yang disampaikan sosialisasi dari kegiatan kita hari ini mendapatkan banyak manfaat, juga memotivasi kita teman-teman untuk bisa ikut seperti teman kita. Dan akhir kata, saya sebagai pengacara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.